Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lombok Friendly. Hari ini kita sedang berada di sebuah tempat yang kami yakini sebagai lokasi dari sejumlah kejadian yang terekam di dalam catatan sejarah Lombok, seperti pada Babat Praya, Babat Sakra, dan juga pada peta terbitan Hindia Belanda di tahun 1894. Babat Praya, Pupuk Asmarandana 461 dan 462. Gembira semua laskar menangkap rusa di dalam kandang. Rusa Pringgarata banyak, Suranadi telah dibereskan. Kuda, kerbau, dan sapi telah hilang dari Barebali. Semua licin oleh si Pau Pengga. Menjadi kunyahan para laskar, dendeng rusa, dendeng kuda. Takjub para wali Islam, bersyukur. Larangan sudah habis. Tidak ada yang tidak boleh. Semua kepunyaan anak aku. Bahkan pesanggrahan pun dirusak. Kemudian Babat Sakra Pupuk Asmarandana 892-893 menceritakan tentang seorang warga Sasak bernama Amak Camin di Pringgarata yang tertembak mati oleh Laskar Bali ketika sedang membakar daging rusanya tanpa sempat untuk mencicipinya. Dan yang terakhir adalah peta terbitan Hindia Belanda tahun 1894 yang melingkari wilayah ini dan menjulukinya sebagai Bosch-Stevens Hartenkamp van der Vorst, yang menurut Google Translate berarti tempat penangkaran rusa milik raja. Nah, kami meyakini tempat tersebut adalah di tempat ini karena satu-satunya tempat di Pringgarata yang ada unsur mayungnya dan mengacu kepada peta yang dilingkari oleh pemerintah Hindia Belanda. Kami sangat meyakini kalau lokasi yang dimaksud adalah di tempat ini. Dan hal ini diverifikasi oleh banyaknya beredar cerita masyarakat setempat yang mengatakan bahwa Penimpru Mayung ini adalah tempat orang menggeruk atau menyerang mayung supaya gampang untuk ditangkap. Lokasi tempat ini berada di Dusun Dasan Baru, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, di mana Desa Murbaya secara keseluruhan pada masa lalu bernama Lendang Kelor. Dan nama Lendang Kelor sendiri terekam di dalam hampir semua catatan peta-peta tua milik Hindia Belanda terbitan 1890-an ke atas. Demikian juga nama Lendang Kelor juga terekam pada banyak catatan babat termasuk Babat Praya, Babat Sakra, Babat Mengui, geguritan rusak Sasak terkait rarudan warga-warga Lendang Kelor, baik yang lari ke Islam maupun lari ke Bali. Nah, kami mencurigai warga Lendang Kelor yang lari ke Islam maksudnya adalah lari ke wilayah Lombok Timur hari ini, yang mungkin saja merupakan asal muasal mereka di masa yang lebih tua. Dan bagi warga Lendang Kelor yang lari ke Bali, kemungkinan maksudnya adalah mereka yang melarikan diri atau bergabung dengan Anak Agung di Kota Mataram. Hal ini bisa ditelusuri dengan banyaknya warga Lendang Kelor atau keturunan Lendang Kelor yang tersebar di sejumlah tempat di Kota Mataram, termasuk di Kekale, Monjok Barat, kemudian di Karangjangpong, Skarbele, Sesele, dan kemungkinan yang paling besar adalah di Lendang Kelor Sayang-Sayang. Dan satu hal yang menarik tentang Lendang Kelor Sayang-Sayang adalah sampai hari ini warga Lendang Kelor Sayang-Sayang mengenal sebutan Lendang Kelor sendiri dengan kata atau julukan kandang. Kami tidak tahu apa hubungannya, tetapi kerap kali kami mendengar ketika orang ingin pergi ke Lendang Kelor yang disayang-sayang, kadang mereka menyebut pergi ke kandang. Dan warga Lendang Kelor sayang-sayang juga banyak sekali dari mereka yang berprofesi sebagai kusir kuda. Kemungkinan hal ini berhubungan dengan satu tempat lainnya yang juga dilingkari oleh pemerintah Hindia Belanda yang berada persis di sebelah timur dari tempat ini dengan julukan Way de Voor de Varden van der Vorst atau tempat penangkaran kuda milik raja. Karena di Lendang Kelor di lokasi tersebut sendiri juga sangat banyak sekali warga-warga masyarakat pada masa lalu yang menjadi kusir kuda atau bisa mengendarai kuda, menunggang kuda. Ya, sahabat Lombok Friendly, demikian hasil kunjungan kita ke sebuah tempat yang kami yakini sebagai lokasi dari
tempat yang dilingkari oleh pemerintah Belanda dengan julukan Bosch Stevens Hartenkamp van der Forst, yang kami yakini pusatnya adalah di Penimproh Mayung ini, yang sekarang berada di Dusun Dasan Baru, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, di mana pada masa lalu kawasan ini secara keseluruhan disebut Lendang Kelor. Demikian, terima kasih, salam pariwisata, salam budaya, salam sejarah, assalamualaikum. Until next time.